Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Ervin Muazizah dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan latar belakang manajemen berbasis sekolah. Latar belakang munculnya manajemen berbasis sekolah tak lepas dari kinerja pendidikan di suatu negara berdasar sistem pendidikan yang ada sebelumnya. Di antara tahun 1960-an hingga 1970-an, berbagai inovasi sudah dilakukan melalui pengenalan kurikulum dan pendekatan metode pengajaran baru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Demikian juga di banyak negara lain seperti Kanada, Amerika, Inggris, Perancis, dan Indonesia. Sebelumnya, berbagai inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan difokuskan pada lingkup kelas seperti perbaikan kurikulum, profesionalisme guru, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Namun, semuanya kurang memberikan hasil yang memuaskan juga. Bersamaan dengan berbagai upaya tersebut, pada tahun 1980-an terjadi perkembangan yang menggembirakan di bidang manajemen modern, yaitu berhasilnya diterapkannya di bidang industri dan organisasi komersial. Keberhasilan aplikasi manajemen modern itu yang kemudian diadopsi untuk diterapkan di dunia pendidikan. Sejak saat itu, masyarakat mulai sadar bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu melompat atau keluar dari lingkup pengajaran di dalam kelas secara sempit ke lingkup organisasi sekolah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem secara struktural dan gaya manajemen sekolah. Setelah adanya kesadaran tersebut, muncullah berbagai gerakan reformasi seperti gerakan sekolah efektif yang mencari dan mempromosikan karakteristik sekolah-sekolah efektif. Ada gerakan sekolah mandiri juga yang menekankan otonomi penggunaan sumber daya sekolah, dan ada yang memfokuskan pada desentralisasi otoritas dari kantor pendidikan pusat kepada aktivitas-aktivitas yang dipusatkan di sekolah, seperti pengembangan kurikulum berbasis sekolah, bimbingan siswa berbasis sekolah, dan sebagainya. Gerakan reformasi yang menggunakan pendekatan berbeda-beda ini kemudian melahirkan model-model MBS atau manajemen berbasis sekolah. Di Indonesia sendiri, latar belakang munculnya manajemen berbasis sekolah tidak jauh berbeda dengan negara-negara maju yang terlebih dahulu menerapkannya. Perbedaan yang mencolok ialah lambannya kesadaran para pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia. Di banyak negara, gerakan reformasi pendidikan model MBS ini sudah terjadi pada tahun 1970-an, kemudian disusul oleh banyak negara pada tahun 1980-an, namun di Indonesia baru dimulai 30 tahun kemudian. Hal ini tidak terlepas dari sistem otoriter selama Orde Baru. Semua diatur dari pusat, baik dalam penentuan kurikulum sekolah, anggaran pendidikan, pengangkatan guru, metode pembelajaran, hingga jam sekolah maupun jenis upacara yang harus dilakukan di sekolah. Selama bertahun-tahun, upaya perbaikan pendidikan selalu dilaksanakan dengan cara tambal sulam karena belum adanya upaya maksimal dari birokrat. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa manajemen berbasis sekolah muncul karena ada beberapa alasan. Yang pertama, terjadinya ketimpangan kekuasaan dan kewenangan yang selalu terpusat pada atasan yang mengesampingkan bawahan. Yang kedua, kinerja pendidikan yang tidak kunjung membaik, bahkan cenderung menurun di banyak negara. Yang ketiga, adanya kesadaran para birokrat dan desakan dari para pecinta pendidikan untuk merestrukturisasi pengelolaan pendidikan. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang selama ini masih dirasa kurang, diantaranya dengan membuat program-program seperti Aku Anak Sekolah dan dana bantuan operasional. Program tersebut diharapkan mampu menjunjung kualitas maupun kuantitas pendidikan di Indonesia, akan tetapi karena pengelolaannya yang masih terpusat dan kaku, program tersebut tidak dapat memberikan dampak positif.
Ini diduga karena ada masalah manajemen yang belum sesuai, hingga muncullah suatu pemikiran atau gagasan baru dalam pengelolaan pendidikan yang memberikan kebijakan kepada masing-masing sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan dari pemerintah. Pemikiran inilah yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ialah dari BPPN dan Bank Dunia pada tahun 1999 yang memberi pengertian bahwa MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program dan desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat, dan dalam kerangka kebijakan nasional. Sedangkan Depdikbud mengemukakan bahwa MBS adalah suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi para peserta didik. Mulyasa pada tahun 2002 mengemukakan manajemen berbasis sekolah adalah paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam rangka kebijakan pendidikan nasional. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah kebijakan pemerintah yang diberikan masing-masing sekolah untuk mengelola dan mengoptimalkan pendidikan di daerahnya sesuai dengan karakteristik di daerahnya masing-masing dan keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Pada awal tahun 1990-an, MBS menjadi fokus utama guna merestrukturisasi sistem pendidikan negeri di berbagai belahan dunia dalam proses ke arah desentralisasi yang lebih besar dan pemberian otonomi kepada sekolah. Melalui MBS, sekolah memiliki otonomi dalam hal yang pertama, pengetahuan. Sekolah memiliki kewenangan berkaitan dengan kurikulum, termasuk membuat keputusan mengenai tujuan dan sasaran pendidikan atau pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua ialah teknologi. Sekolah memiliki kewenangan untuk memutuskan sarana teknologi belajar mengajar apa saja yang digunakan untuk mencapai kualitas. Yang ketiga, kekuasaan. Sekolah memiliki otonomi atau kewenangan dalam membuat keputusan terbaik yang mendorong kualitas sekolah. Yang keempat ialah material. Sekolah memiliki otonomi dalam hal pengadaan dan penggunaan berbagai fasilitas peralatan sekolah secara optimal. Kemudian manusia. Manusia memiliki otonomi keputusan mengenai pengembangan sumber daya manusia di sekolah, termasuk pengembangan profesionalisme yang berkaitan dengan proses belajar mengajar yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar secara efektif. Yang keenam, waktu. Sekolah memiliki otonomi keputusan mengenai pemanfaatan alokasi waktu, dan yang terakhir ialah keuangan. Sekolah memiliki otonomi atau keputusan mengenai alokasi keuangan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.